Nah, ada yang bawa sepeda coba. Ini naiknya dari sini nih. Habis itu kita naruh barang ke atas. Luar biasa loh. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif. Dan kali ini kita lagi ada di area terlarangnya Pool ALS. Tapi tenang aja, kita sudah minta izin. Dan ini adalah Pool ALS di kota Medan. Perusahaan ini udah ada dari tahun 1966 dan sangat legendaris. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa Pool ALS, bisa langsung like video ini dan subscribe jika kalian belum, karena kita akan ulas langsung dan lihat langsung seperti apa Pool ALS di Medan. Yuk! Jadi ALS itu artinya Antar Lintas Sumatera, nama PT-nya itu, PT Antar Lintas Sumatera, disingkat jadi ALS. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa bus ALS itu dari ujung ke ujung itu nggak ada yang sama, beda-beda semua. Jadi di ALS ini, tiap mobil, tiap bus, itu pemiliknya berbeda-beda. Jadi misalkan, saya Ridho Hanif, saya punya bus, mau titip di ALS, buat dioperasikan, nanti ada bagi hasil dengan ALS, itu bisa. Makanya busnya itu bentuknya beda-beda. Tapi kebanyakan di sini pakainya Mercedes-Benz, dan kebanyakan juga dia pakai Laksana ya dari coach buildernya. ALS itu jaraknya jauh-jauh antar lintas Sumatera. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jember, ada yang ke Surabaya. Yang dekat-dekat pun juga ada, kayak misalnya dari Medan ke Padang, Medan ke Palembang, itu juga ada. Tapi banyak juga yang jauh-jauh, dan ALS juga terkenal kalau berangkat kita bukan siapa-siapa, tapi pas sampai tujuan kita jadi saudara. Karena perjalanannya jauh. Bayangin dari Medan ke Jember, itu jauh banget kan? Nah, naik bus akhirnya jadi kayak saudara, makan bareng ya kan, tidur bareng di mobil, ya ngobrol bareng. Nah, itulah bus ALS. Kelebihannya bisa membuat penumpangnya menjadi bersaudara. Oke, kita lihat-lihat yuk. Di sini ada bus-bus yang siap diberangkatkan, dan di belakang katanya ada bus-bus yang lagi direparasi. Seperti biasa, pool bus itu dia nggak cuma tempat naruh bus, tempat nyuci bus, tapi juga ada tempat reparasi busnya. Nah, kita mulai dari yang sini ya. Setiap bus yang ada itu pasti udah lolos uji kir. Kalau nggak lolos uji kir, dia nggak bisa jalan. Ini ke belakang itu panjang sekali karena di satu pool ini itu ada 60 bus maksimal. Dan di Medan, ALS punya 4 pool. Nah, berapa sih total bus yang dimiliki oleh ALS? Ternyata ada 300 bus, luar biasa. Dan busnya kan tiap hari jalannya juga jauh-jauh. Jadi pulangnya tuh bisa berangkat sekarang, pulangnya tuh 2 minggu lagi gitu. Jadi di pool ini aja itu banyak banget yang kosong karena busnya pada jalan keluar. Kenapa kalau bus-bus Sumatera itu, Pak, banyak boneka-bonekanya, Pak? Kenapa tuh? Karena memang biar agak rame dia katanya. Oh, biar agak rame ya. Busnya saking banyaknya, bingung mau bahas yang mana ya. Ya, ini 1, 2, 3 berjejer. Kalau mau keluar satu-satu, mesti ke depan. Nah, ini bus yang lagi di-repair. Nah, itu bisa dilihat. Nah, di situ ada bus yang tinggal sasisnya aja. Jadi memang kalau bus itu, kalau misalkan bodinya udah jelek, sasisnya, mesinnya masih bagus, itu bisa diganti bodinya aja. Jadi kalau kalian ke pool bus itu udah biasa lah ngeliat bus yang tinggal sasisnya doang, atau yang lagi di repair, mesinnya turun, segala macam, itu biasa banget. Kalau kalian belum pernah lihat videonya, kalian bisa lihat video membangun sebuah bus di pabrik karoseri Laksana di Unggaran, Semarang. Dan juga kita juga pernah main ke poolnya Sumber Alam dan poolnya Sempati Star. Ini bus yang udah nggak aktif ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya, ada rencana mau ganti baju nih. Oke. Ini bus-bus yang udah nggak aktif dan katanya rencananya ini mau ganti baju. Jadi sasisnya, mesinnya tetap masih bagus ya, Pak ya, mesin sama sasisnya, tapi busnya itu bodinya diganti. Iya. Berarti nanti kirimnya ke Laksana, Pak? Atau bikin sendiri di sini? Kalau di sini ada dia Cipta Karya namanya. Oh, di sebelah sana ya? Iya, iya. Oke, itu punyanya ALS atau bukan ya? Pihak ketiga juga. Oh, pihak ketiga. Jadi
Di Medan juga ada karoseri yang bisa ngebangun body bus namanya Cipta Karya. Jadi yang kayak gini udah siap kirim ke Cipta Karya ya? Iya, iya. Oke. Iya, kalau ke Jawa jauh juga Pak ya? Iya, memang seperti ini bawahnya. Ke Jawa pun seperti ini. Oh, dia. ke Jawa juga bawa seperti ini? Iya, seperti ini di biasanya kita. Oke. Pakai di orang itu pakai helm. Tapi jalannya siang aja. Perjalanan siang ya, kalau malam nggak boleh ya? Berhenti dia. Oke. Oke. Tuh, bus ALS. Dan juga bus ALS juga punya bus pariwisata yang ukurannya kecil-kecil seperti itu. Dan di sini juga ada bus bandara. Itu kalau sekali jalan ke Kuala Namu itu cuma 30.000. Itu bisa naik dari depan. Nanti kita akan ke tempat loketnya di depan. Wah. Itu bus tinggal sasis doang. Terus dia tuh nggak pakai dongkrak buat naruh sasis ya, pakai engine block. Iya. Ini pakai engine block loh. Ditaruh begitu loh. Oke. Sip. Kita bongkar semua habis dulu, Mm-mm. perbaiki. Karena kalau udah pasang bodi dia kan susah untuk bawahnya ini kan susah untuk repairnya. Benar. Oke. Ini juga nyuci bus di sini apa ya? Oh ada area tempat cucinya bus ya? ada. Sekarang kita lihat tempat bus lagi dicuci, tempatnya di sana. Nah, ini tempat para bus dicuci. Jadi busnya itu dinaikin ke sana dan ada cuci kolongnya tuh ke bawah. Jadi bukan cuma mobil aja yang ada cuci kolong, tapi bus juga ada cuci kolongnya. Nah, ini kapasitasnya 3 bus ya. Jadi nanti bus baru datang, misalnya dari mana jauh, diperiksa dulu mesin dan kayak kaki segala macamnya ada masalah apa enggak. Habis itu naik baru ke tempat cuci, diparkir, nunggu siap giliran jalan lagi. Nah, ALS ini bus dengan trayek terpanjang se-Indonesia Raya. Jadi kalau kalian lihat ALS di jalan itu rasanya keren aja gitu. Wah, ini pasti jalannya jauh nih ya. Dan buat teman-teman yang pengen lihat bus ALS zaman dulu yang udah nggak kepake, yang tulisannya tuh masih yang lama nih ya, kayak gini ya. Yang itu tuh yang lama tuh, bus ALS yang lama, itu dulu fontnya itu kayak font kalkulator. Antar Lintas Sumatera ALS. Yang baru sekarang bentuknya kayak gini nih. Yang ini masih jalan. Medan, Purwokerto, lewat Jakarta tengahnya. Mercedes-Benz Black Engine, yoi. Sama di sini ada banyak banget lampunya, tapi lampunya ini bagus ya. Karena lampunya ini kalau dilihat tuh dia ngadepnya ke bawah, jadi nggak bikin silau yang atas. Tapi dari tadi gue nggak ngeliat bus ALS tuh yang pakai pagar di depannya ya. Mungkin rute-rutenya ALS tuh nggak ada yang lemparin batu, tapi ini kacanya pecah nih, kayaknya lagi nggak dioperasikan nih. Oke, ya wes. Nanti kita ke depan ya. Habis dari daerah terlarang, kita maju ke depan. Kebalik ya. Nah, di sini ada tempat pengambilan barang atau tempat buat ngedrop barang. Jadi ALS itu ada ekspedisinya juga, di mana ekspedisinya itu ditaruh di atap busnya. Jadi kalau kalian lihat bus ALS di jalan tuh di atapnya itu suka ada yang diterpal. Nah, itu isinya barang-barang ekspedisinya. Terus kalau misalkan bus ALS ada kenapa-napa di jalan, itu Mitsubishi Colt Diesel yang di karoseri. Jadi kalau busnya ada apa-apa di jalan, ada servis car yang siap menolong. Kemudian lanjut lagi ke sini, ada mes para supir di sini dan mesnya ternyata bagus. Di belakang ada musola yang cukup lega. Terus buat penumpang ALS yang nyampenya malam, terus nggak ada pilihan transportasi lain ke rumah masing-masing, itu disediain beberapa ruangan ya, 1, 2 di sini buat tidur. Jadi kalau pagi mau jalan, dia bisa istirahat dulu di sini. Jadi bener-bener dipikirin penumpangnya gitu. Kan kalau misalnya nyampe terminal malam itu bingung mau kemana gitu kan. Nah di sini bisa tidur dulu. Nah ini di sini ada foto-foto sejarah zaman dulunya ALS ya. Ini unit-unit pertamanya ALS, ada 2. Dan ini salah satu foto zaman dulu itu jalanan nggak kayak sekarang. Jadi ini masih ada jalan berlumpur. Ini digali dulu nih biar busnya bisa jalan. Nah terus ini ada bus ALS. Jadi emang dari zaman dulu itu emang ada tempat buat naruh barangnya di atas. Ciri khasnya sini, 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 sini sampai sekarang.
seperti ini. Ini kita ada di dalam kantornya ALS dan nggak semua orang bisa masuk sini. Nah, terus di sini ada peta tahun 80-an dan ini rute-rutenya ALS dari Medan ke Kutoraja, Tapak Tuan, Parapat, Sibolga, Padasdempuan sampai ke Jakarta. Dan katanya zaman tahun 70-80 mereka itu nggak berani jalan malam, nggak kayak sekarang. Kenapa gitu? Karena kalau malam resikonya kalau misalkan ketemu jalan-jalan yang masih jalan tanah, mereka terperangkap, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang kedua, tahun 70-80-an itu masih suka ada macan. Jadi daripada nanti jalan ada macan lewat terus diterkam, mendingan cari aman aja, jalan siang aja. Itu zaman dulu. Tapi tahun 70-80 itu kalau jalan malam pun itu nggak ada bajing loncat, yang ada harimau loncat. Terus ini ada foto lawas tahun 2009, nggak lawas-lawas amat sih, 2009 gue masih SMA ya. Yang di tengah ini, beliau itu adalah almarhum Pak Syati Lubis, Direktur pertama PT ALS. Dan sekarang digantikan oleh Pak Chandra, anaknya Pak Syati langsung. Sampai sekarang masih menjabat. Nah, ini bus yang siap diberangkatkan. Jadi mereka lagi loading barang. Kalau bus lain mungkin naruh barangnya di bawah. ALS ada yang di atas tuh ya, ini lagi ditaruh barangnya di atas. Itu juga tuh. Yang itu udah lebih rapi, udah ditutupin terpal. Naiknya dari mana ya? Nah. Ada yang bawa sepeda coba. Ini naiknya dari sini nih. Habis itu kita naruh barang ke atas. Luar biasa loh. Kok bisa ya? Naiknya dari sini, Pak. Naiknya dari sini. Iya. Iya. Jadi nanti ini dirapetin. Barangnya taruh ke atas, ditali kayak gitu, dan itu katanya sih kuat ya, nggak pernah jatuh. Nah, ini tampilan depannya. Jadi pas kita masuk, harusnya PT Antar Lintas Sumatera. Ini ruangannya ber-AC dingin, ada tempat tunggu, tempat beli tiket, dan tempat buat jajan. Yuk kita lihat seperti apa dalamnya. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Kita main ke Pulau ALS dan tempat keberangkatan dari PT Antar Lintas Sumatera. Rasanya seneng banget ya bisa datang ke tempat PO Bus legendaris. Dan nggak cuma sekedar legendaris. Sampai sekarang, ALS juga masih memberikan opsi transportasi yang sangat-sangat terjangkau. Bayangin, dari Medan, Jakarta, atau sebaliknya, itu cuma 410.000 sudah pakai AC. Kalau ke Malang, itu cuma 510.000. Bayang, kalau misalkan yang pesawat, bisa 2 kali lipatnya tuh ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang kangen kampung halaman tapi uang terbatas, maka ALS ini adalah penyelamat kalian. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau kalian punya pengalaman ALS bisa komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!